Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Susiani NIM 5041810, Ria Anggilia NIM 5041805, dan Kiki Wahyudi NIM 5041809. Di sini kami akan menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan dalam bisnis. Yang pertama adalah bentuk pemilikan bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudara Kiki Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyudi. Di 541/2009 di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Nah, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini terdapat dua usaha, yaitu usaha yang pertama adalah usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yang kedua yaitu adalah usaha yang berbentuk badan hukum. Nah, di sini usaha yang tidak berbentuk badan hukum terdapat tiga jenis usaha. Yang pertama yaitu badan usaha perseorangan, yang kedua persekutuan firma, dan yang ketiga CV atau persekutuan komanditer. Nah, sedangkan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu terdapat perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing bentuk usaha tersebut. Yang pertama yaitu adalah badan usaha perseorangan. Nah, badan usaha perseorangan ini yaitu perusahaan dengan modal kecil, pemilik sebagai pimpinan, tidak ada aturan khusus cara mendirikannya, perlu izin khusus jika mendirikan usaha bengkel, pertokoan, ataupun dan lain-lain. Nah, dan yaitu apabila pemilik perusahaan ingin mendapatkan tambahan modal dari bank, harus ada permohonan pinjaman, sertifikat tanah, hibah atau surat izin mendirikan bangunan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu firma. Firma ini adalah usaha untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan tujuan membagi hasil yang didapat, kemudian didirikan dengan akte notaris, pemodal berasal dari pemilik atau memasukkan keahlian dalam firma, pembagian laba sama sesuai dengan modal awal, dan persekutuan terdapat 2 orang atau lebih di bawah satu nama perusahaan. Yang selanjutnya yaitu CV atau komanditer Penoscape. Nah, CV ini itu adalah persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh. CV didirikan dengan akte notaris yang didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Yang selanjutnya yaitu PT, perseroan terbatas. PT didirikan dengan akte notaris, akte dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian diumumkan dalam berita negara. Permodalan PT ini melalui dari saham-saham. Pemilik PT adalah pemegang saham. Dan selanjutnya itu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT. Selanjutnya yang kelima itu koperasi. Koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Koperasi bersifat sosial dan diatur di Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Yang terakhir yaitu yang keenam, yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum. Harta yayasan terakhir yaitu yang keenam, yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum. Harta yayasan terpisah dari harta pengurusnya, dan yayasan juga bergerak dengan tujuan sosial. Baiklah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah lembaga keuangan bank yang akan dijelaskan oleh Saudari Ria Anggilia. Jelaskan mengenai apa itu lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat lalu mendapatkan keuntungan berupa bunga. Selanjutnya yaitu manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, manfaat likuiditas. Yang kedua, pengalihan aset. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Kemudian yang keempat, kemudahan dalam transaksi. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan. Ada fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana
dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Adapun jenis-jenis dari lembaga keuangan bank ini, yang pertama bank sentral. Bank sentral ini bertanggung jawab untuk melakukan atau menstabilkan kurs mata uang atau nilai mata uang. Selanjutnya yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan untuk mengatur lembaga keuangan atau jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Yang terakhir yaitu bank perkreditan rakyat, di mana bank ini memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk keperluan. Baiklah, itu saja dari saya mengenai lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank yang akan saya jelaskan sendiri. Perkenalkan, nama saya Susiani, NIM 5041810. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank meliputi 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Contohnya adalah leasing. Yang kedua adalah perusahaan perasuransian. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan pada anggota masyarakat yang memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seorang nasabah peserta asuransi. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang bergerak di bidang koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Manfaat koperasi simpan pinjam adalah 1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah. 2. Tingkat bunganya layak. 3. Anggota terhindar dari rentenir. Yang keempat adalah usaha dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk para pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan hari tuanya. Sumber dananya diperoleh dari potongan gaji para pegawainya. Yang terakhir adalah Perum Pegadaian. Pegadaian adalah LKPB yang memberikan pinjaman atau kredit jangka pendek kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang bergerak. Besarnya pinjaman tergantung pada nilai barang yang dijaminkan.